Stay happy, stay positif. Assalamualaikum. Hai sobat positif semua. Apa kabar hari ini? Sehat ya pastinya. Dan harus happy, karena hari ini kita akan ngebahas lagi info menarik lainnya terkait dengan diri sobat positif semua. Dan sharing kita kali ini adalah ngebahas tentang konsep diri. Apa sih konsep diri itu? Dilansir dari berbagai sumber, langsung aja yuk kita bahas tentang konsep diri. Konsep diri itu merupakan bagian penting dalam setiap diri individu, gak terkecuali kamu sobat positif. Pengertian dari beberapa ahli mengemukakan bahwa konsep diri itu pada dasarnya mengandung arti keseluruhan gambaran diri, termasuk persepsi tentang diri, kemudian perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan tentang diri sendiri. Lantas apa aja sih komponen dari si konsep diri ini? Yang pertama ada yang namanya citra diri atau self image ya. Jadi citra diri ini kita kenal dengan self image adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari maupun nggak disadari. Komponen self-image ini mencakup persepsi atau tanggapan baik di masa lalu maupun di masa sekarang, terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan yang ada pada dirinya secara fisik. Kemudian yang kedua ada yang namanya ideal diri. Jadi si ideal diri ini adalah persepsi seseorang mengenai bagaimana dia semestinya berperilaku berdasarkan pada standar pribadi yang dia buat dan terkait dengan cita-cita yang dia buat juga. Ideal diri disebut juga sebagai pengharapan atas diri kita sendiri. Ya, hal ini seperti harapan atas kemungkinan menjadi apa dirinya kelak di masa depan dan bagaimana dirinya ideal gitu ya, atau sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kemudian komponen yang ketiga ada yang namanya harga diri atau self esteem ya. Jadi self esteem atau harga diri ini merupakan persepsi seseorang akan hasil yang dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilakunya dengan ideal dirinya. Jadi si self esteem ini dihasilkan dari persepsi dan juga penilaian seseorang terhadap dirinya terkait dengan harapan dan juga fakta yang ada pada dirinya. Jadi semakin luas ketidaksesuaian antara apa yang dia inginkan dengan kenyataan gitu ya, maka akan semakin rendah harga dirinya. Sebaliknya, semakin sempit atau semakin kecil ketidaksesuaian tersebut ya antara harapan dengan kenyataan, maka semakin tinggi harga dirinya gitu ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya peran diri. Jadi peran diri ini adalah segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial ya terkait dengan fungsi dan peran seseorang di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut. Artinya kita sebagai individu tuh sadar peran kita di masyarakat itu seperti apa. Misal kamu sebagai siswa ya peran sosialnya adalah sebagai siswa di sekolah tersebut. Kalau kamu lagi di rumah ya peran kamu adalah sebagai anak. Nah seperti itulah contohnya ya. Kemudian yang kelima ada yang namanya identitas diri. Jadi kalau si identitas ini adalah kepekaan seseorang terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Ya, komponen ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri seseorang sejak masa kecil. Selain itu, konsep diri terdiri dari 3 hal ya, yaitu pendapat remaja mengenai dirinya sendiri atau yang kita sebut tadi self image, kemudian cara remaja menghargai dirinya sendiri dengan tidak membandingkan dengan orang lain yang kita sebut tadi self esteem, dan yang terakhir adalah sosok ideal yang remaja ingin capai atau kita sebut tadi dengan ideal self. Berikutnya ada karakteristik dari si konsep diri. Nah, karakteristik konsep diri ini ada 2 nih sobat positif. Ada konsep diri positif dan juga ada konsep diri negatif. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah konsep diri positif.
Konsep diri positif ini akan memudahkan kamu dalam beradaptasi dengan berbagai atau banyak keadaan. Jadi kamu akan cenderung mudah beradaptasi ketika konsep diri kamu itu positif, sobat positif ya. Jadi saat kamu membentuk konsep diri positif, hal-hal buruk atau negatif yang terjadi sama kamu itu kamu anggap sebagai bagian dari perjalanan hidup kamu, dan pastinya ada hikmah yang bisa kamu ambil dari keadaan tersebut. Yang terpenting dari konsep diri positif ini adalah ketika masalah itu datang ya dalam kehidupan kamu, kamu tidak menganggap itu adalah akhir dari kehidupan kamu. Kamu menganggap bahwa semua orang punya masalah, semua orang harus menghadapi masalah tersebut, termasuk juga kamu gitu. Jadi kamu nggak gampang menyerah gitu ya. Maka nggak heran nih kalau kamu punya konsep diri yang positif, kamu itu cenderung lebih optimis, kemudian juga percaya diri dan selalu berpikir bahwa setiap masalah yang kamu hadapi, yang kamu alami itu pasti ada solusinya. Selain itu, kamu yang memiliki konsep diri positif ini dapat menerima diri kamu apa adanya gitu ya, menerima segala resiko dan kelemahan yang ada di dalam diri kamu, dan kamu juga cenderung memiliki wawasan yang luas gitu ya terhadap diri kamu sendiri, kemudian juga memiliki keinginan dan perencanaan yang realistis, yang gak neko-neko gitu ya, yang gak aneh-aneh, dan kemungkinan besar apa yang kamu impikan itu akan kamu peroleh gitu, akan kamu capai dengan mudah. Kenapa? Karena diri kamu sudah terbentuk dengan konsep diri yang baik gitu ya. Kemudian karakteristik si individu atau kamu yang memiliki konsep diri positif antara lain mempunyai keyakinan bahwa kamu mampu untuk mengatasi berbagai macam masalah. Dengan kata lain, kamu percaya bahwa di setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi kamu tuh gak gampang menyerah gitu ya sobat positif. Kemudian kamu memiliki perasaan setara terhadap orang lain ya, kamu gak minder, kamu gak insecure, juga gak ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Berikutnya, memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan, kamu gak ngedown juga gak blaming self. Kamu cenderung untuk introspeksi diri nih. Kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu ya supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama, atau apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dapat menerima pujian dari individu lain tanpa rasa malu. Terus juga tidak merasa terancam dan cemas apabila kamu dikritik sama orang lain. Jadi kamu menerima segala macam kritikan orang lain selama kritikan itu membangun diri kamu gitu ya. Kemudian juga akan secara lapang menerima informasi negatif terhadap diri kamu. Jadi kamu gak yang marah banget gitu ya, gak yang jadi dendam gitu. Kamu tetap menerima apa yang menjadi kritikan orang lain, karena kamu anggap kritikan tersebut itu membangun diri kamu menjadi lebih baik gitu ya. Yang kedua, tadi kalau konsep diri yang positif gitu, yang kedua adalah konsep diri negatif. Nah, konsep diri negatif ini biasanya terjadi sama kamu yang gak banyak tahu informasi tentang diri kamu sendiri gitu ya. Kamu gak melihat diri kamu secara utuh. Contohnya gitu ya, contohnya kamu hanya melihat kelemahan kamu tanpa melihat kamu punya kelebihan, atau sebaliknya, kamu hanya melihat kelebihan kamu tapi kamu gak menyadari apa yang menjadi kekurangan kamu gitu ya. Jadi yang baik sih memang sebenarnya mengetahui kelebihan kita gitu ya, tapi juga tidak menghindari apa yang menjadi kelemahan gitu. Jadi kelemahan yang kamu punya itu harusnya bisa membangun diri kamu menjadi lebih baik gitu. Nah, hal tersebut menjadikan diri kamu tuh memiliki keinginan atau harapan atau cita-cita gitu ya yang gak realistis, sehingga kamu akan mengalami kesulitan dalam mencapainya. Jadi kamu cenderung ketika gagal ya mau menyalahkan diri sendiri gitu, bahkan juga sampai menyalahkan orang lain. Nah, kamu yang punya konsep diri negatif cenderung lebih pesimis gitu ya, dan merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Jadi kamu kayak susah aja gitu mencari solusi ya. Nah, adapun karakteristik dari individu yang memiliki konsep diri yang negatif, yang pertama itu merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain. Ketika kamu menghadapi suatu masalah, pokoknya pesimis gitu, ngerasa nggak yakin sama kemampuan diri sendiri. Kemudian berikutnya, memiliki sifat yang sensitif atau peka apabila mendapatkan kritikan dari individu lain. Jadi kamu tuh lebih cenderung nggak menerima ketika ada orang lain yang menegur misalnya, ya kan, kamu cenderung untuk tidak menerima, nggak suka gitu kalau misalnya ada orang lain yang negor kamu.
Berikutnya, cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik bahkan hingga ke persoalan kecil sekalipun. Nah ini nih ya, kamu senang mengkritik orang lain tapi dikritik kamu nggak suka. Ya jadi orang yang punya konsep diri negatif ini cenderung lebih senang kritik aja mulu kerjaannya. Udah gitu kritiknya yang pedes-pedes ya kan. Nah berikutnya juga memiliki perasaan bahwa dirinya nggak disenangi oleh individu lain. Nah ini namanya negative thinking ya. Sesuatu yang nggak terjadi tapi kamu bayangin dulu sehingga kamu merasa lebih mudah cemas dan sebagainya. Berikutnya juga kamu nggak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain. Jadi kamu lebih cenderung iri gitu ya, nggak suka sama kesuksesan atau mungkin juga nggak suka sama kebahagiaan orang lain. Pokoknya julid aja gitu bawaannya ya. Nah itu sih konsep diri negatif. Kemudian supaya konsep diri kamu jadi positif, apa aja sih yang bisa kamu lakukan ya? Di antaranya itu pertama bisa melakukan aktivitas fisik. Jadi ketika kamu melakukan aktivitas fisik gitu ya, fisik yang bisa menyehatkan tubuh kamu secara fisik itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat sehingga kamu bisa lebih sehat dan kamu jadi lebih percaya diri. Kemudian yang kedua tentu saja ini penting, yaitu mencintai diri sendiri ya. Jadi jangan selalu membandingkan diri sama orang lain. Nah ini nih yang bisa bikin kamu tuh jadi insecure karena kamu tuh seneng banget ngebandingin diri kamu sama orang lain. Kalau ngebandinginnya itu hal yang positif, iya ya it's okay gitu. Tapi kalau misalnya itu membuat kamu down, nah ini nih yang sebaiknya kamu stop mulai dari sekarang ya. Kemudian fokus pada kelebihan yang kamu miliki ya. Daripada kamu ribet sama kelebihan orang lain yang bikin kamu insecure, mending kamu explore kelebihan yang ada di dalam diri kamu sendiri gitu ya. Mulai cari tahu gitu ya terkait dengan minat sama bakat kamu, kemudian juga apa yang bisa mengasah minat dan bakat kamu tersebut sehingga kamu akan terbentuklah itu yang namanya si konsep diri positif. Kemudian yang berikutnya ada membantu orang lain ya. Dengan membantu orang lain, dengan sering-sering bersosialisasi, terjun ke banyak orang ya, beradaptasi dan sebagainya, aktif lah intinya gitu ya. Itu akan membuat kamu menjadi lebih happy, cenderung memiliki dampak yang positif di dalam diri kamu gitu, sehingga kamu akan semakin terasah yang namanya perasaan empati dan simpati terhadap orang lain, dan ini sangat-sangat baik dan bermanfaat buat kamu sobat positif ya. Nah, di awal kita sudah sepakat ya sobat positif bahwasanya konsep diri positif itu sangat penting dan sangat bermanfaat. Berikut adalah manfaat dari konsep diri. Yang pertama ya, ketika kamu memiliki konsep diri yang positif, kamu akan bisa memaksimalkan potensi diri yang kamu punya, yang ada di dalam diri kamu. Of course, tentu aja ya, itu udah pasti karena kamu nggak sibuk sama kelebihan orang lain, tapi kamu hanya mampu atau kamu hanya bisa mengeksplor apa yang ada di dalam diri kamu gitu ya. Kemudian yang kedua, membantu diri kamu untuk mencapai tujuan hidup. Jadi kamu sudah mulai nih memikirkan tujuan hidup kamu di 3, 5, even sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Kemudian menghindari yang namanya self-sabotaging behavior atau biasa disebut dengan pemikiran-pemikiran negatif gitu ya, mensabotase diri kita terhadap tindakan yang menahan diri kita untuk meraih goals atau tujuan dalam hidup kita. Nah ini menghindari hal-hal seperti itu, maka sobat positif harus membentuk yang namanya konsep diri positif. Kemudian berikutnya mampu mengukur seberapa jauh diri kamu dalam menyelesaikan masalah. Ya, ketika kamu memiliki konsep diri positif, kamu akan mampu menentukan seberapa jauh diri kamu dapat keluar dari zona nyaman dalam menyelesaikan masalah. Artinya, kamu bisa menentukan seberapa tangguh kamu dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Ya, kamu nggak mudah menyerah, kamu terus maju dan percaya bahwa semua akan baik-baik aja ketika kamu tetap dalam jalan yang benar, jalan yang baik gitu ya. Nah, sobat positif, itu tadi sharing kita tentang konsep diri. Ada konsep diri positif dan ada juga konsep diri yang negatif. Mudah-mudahan sih sobat positif setelah menyimak gitu ya video ini, sobat positif bisa membentuk konsep diri yang positif dong tentunya ya. Jadi seperti itu ya pembahasan kita kali ini.
Stay tune terus di podcast ini supaya makin banyak lagi hal-hal yang dapat kamu temukan, hal-hal baik yang dapat kamu temukan dalam diri kamu. Terima kasih semua sobat positif yang sudah menonton video ini. Jaga kesehatan ya, jaga terus kesehatannya, gak usah kemana-mana lah ya, di rumah aja, apalagi sambil nonton podcast on YouTube-nya Diri Dokter Positif tentunya ya. Oke, kalau gitu saya tutup. Stay happy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep watching sobat positif. See you next episode. Bye.